Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa kita akan segera untuk membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk menyajikan kepada kalian semua berita-berita terupdate. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan edukasi kepada kalian semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera membahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this. Kita dukung aksi-aksi ini untuk Dukung kebaikan aksi-aksi ini. negeri, Ogah, moh. untuk kebaikan bangsa, Kebaikan bangsa. kebaikan Jangan kau bicara kebaikan bangsa sedangkan kau sendiri mempunyai otak perusak bangsa. rakyat. Ngurus aja jadi Dan mulainya dari nepotisme. jangan tuan Egi. Nepotisme itu bagian dari KKN. Ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme itu kriminal. Udahlah teman-teman ya. Kita lihat komentar netizen. Ada yang lucu-lucu kayaknya ya. Cepat diambil nasi bungkusnya. Habis itu pulang, cuci kaki, lalu tidur om. Om ini kayaknya IQ-nya di bawah 20 deh. Dia bahagia kalau bisa demo. Presiden membangun dinasti kata. Yang ngomong sampai gemetar. Udah lapar, nasi bungkusnya belum kebagian soalnya. Pulang pak di rumah. Dah kate beras. Pak Jokowi orang hebat mbah. Sudah tua kok cepat nyadar. Orang-orang suruhan Anies. Ya anak-anak abah ini teman-teman ya. Oke kita akan next. Malas bahas mereka teman-teman ya. Anak-anak abah ini mah agak lain. Enggak tobat-tobat. Kenapa lagi? Aduh. Ya ampun. Udah bosen dengar Pak Jokowi kayak begitu. Jangan kolornya aja yang melorot-melorot. Tapi Bapak juga harus turun ya Pak. Ayo Bapak. Kita udah Ih, muak. sakit jiwa kan ya. Korupsi-korupsi Bapak. Bapak harus turun Pak. Mak-mak sakit jiwa ya. Astagfirullah katanya ya. Bu dicariin sama bang keliling kenapa ada di sini? Bu sadar. Astagfirullah bu. Ya Allah sabar Pak Jokowi semoga sehat selalu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Makanya jangan tidur bu. Cantiknya ibu ini. Aduh bu, ibu keren bisa goyang depan umum katanya. Bu itu suami bikin kopi dulu bu. Ya, ini ibu-ibu sakit jiwa teman-teman ya. Lihat mukanya baik-baik, lihat mukanya. Aduh. Sakit jiwa. Kok bisa ya orang tulus kayak gini tapi dibenci sama banyak orang? Why gitu? Atau mungkin kalian nggak tahu, dia punya program BPJS yang dimulai di era Jokowi dan bahkan mungkin kalian pernah pakai, keluarga kalian pakai itu program. Ini juga demonya, ini Nggak tahu, kebanyakan terima kasih. kayak rusuh kayak gini. Terus nanti kalau udah dipukul sama aparat baru bilang itu kulihat Ibu Pertiwi lagunya backsoundnya. Ya, gue cari dari sini, gue tahu dari referensi gini. Gue juga sering lihat juga sih. Dan ini banyak yang bilang demonya buat anak abah. Emang iya ya? Fun fact-nya gue anak hukum dan gue ngerti tentang hukum dan gue tahu ada yang pelanggaran yang diatur atau yang sedang diobrak-abrik. Tapi kenapa gue nggak protes atau kenapa gue nggak ikut demo untuk kasus kemarin? Alasannya sebenarnya yang kayak kalian lihat tadi. Karena Jokowi menurut gue orang yang berani untuk ada perampasan aset yang kayak di luar negeri. Jadi dia sendiri nggak takut kalau akan jadi nanti dituduh korupsi ataupun ada masalah. Karena dia yakin sama dirinya sendiri itu nggak akan melakukan hal tersebut. Gue setuju kalau dia memang orang baik. logikanya, Bahkan tentang perampasan aset dia nggak takut sama sekali untuk keluarganya juga ada di bagian-bagian Nah, dia itu. tahu Di dia nggak politik melakukan ataupun korupsi, ya. di bidang-bidang khusus di pemerintahan. Juga banyak yang bilang politik dinasti. Dinasti itu kalau diangkat langsung sama bapaknya. Ini kita Adalah karena yang demo-demo itu IQ-nya memang di bawah rata-rata. Jadi orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma dua. Satu Soeharto, dua Jokowi. Pak Jokowi ini secara teori harusnya sudah lame duck. Seorang presiden di akhir masa jabatannya sudah mendapat sebutan lame duck atau orang yang sudah tidak memiliki pengaruh lagi. Pak Yusuf tidak melihat ini ada di Pak Jokowi. Tidak ada. He really stayed on. Pak Jokowi tidak perlu bang menyampaikan kalimat verbal dukung ini. Cukup dengan kerlingan mata, kling. Itulah karena orang baik sampai akhir masa tugasnya akan dilihat dan pandang baik oleh masyarakat. Oh, ada anasir jahat ingin menjatuhkan Jokowi dari kekuasaan. Kami siap mati tegak lurus membela Jokowi. Camkan itu. Oh.
Kalian lihat masanya teman-teman. Kami siap mati tegak lurus membela Jokowi. Wow. Maki minta Mahfud klarifikasi soal jet pribadi JK ke KPK. Nah loh, mut. Senjata makan tuan. KPK tidak boleh tebang pilih. Cawapres pun harus diperiksa. Oke. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya EQ-nya lebih pintar anak saya loh. Jokowi adalah antek-antek komunis. Dia bilang IQ-nya lebih pintar dari anaknya. Anaknya sudah buat apa untuk Indonesia? Sudah anaknya, neneknya sudah buat apa buat Indonesia? Kalian lihat sekeji itu mereka kepada Pak Jokowi, teman-teman. Antek-antek komunis. Jokowi, presiden gagal. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Jokowi hebat. Jokowi presiden yang ke-7 datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi presiden yang kami cintai, Asmat. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Nanti semua yang kalian katakan itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Kejam teman-teman ya. Tapi ya itulah. Pak Jokowi sudah melaporkan semuanya kepada Tuhan yang dipercaya bisa memberikan keadilan seadil-adilnya atas setiap mereka yang menghujat, mencaci, menghina, menginjak-injak martabat Pak Jokowi sendiri. Wah itu enaknya Pak Jokowi itu. Nggak pernah negur. Artinya berubah berdasarkan situasi dan kondisi. Saya tahu temannya Pak Jokowi. Saya sering bertemu dengan orang yang suka ngeritik habis-habisan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah negur. Dulu waktu masih satu frekuensi ya. Saya ketemu Rizal Ramli, saya ketemu Said Didu, saya ketemu siapa aja. Nah tuh itu kan orang yang paling keras terhadap Pak Jokowi. Tapi enggak apa-apa tuh Pak Jokowi. Malah dulu ketika saya bergurau itu tuh Pak, ya heran aja sih teman-teman ya. Sama Fahri Hamzah tuh perlu diberi bintang Mahputra. Oh ya kasih aja katanya Pak Jokowi. Padahal itu orang yang paling keras. Memenuhi syarat Pak, dia sudah pernah memimpin DPR 1 periode. Kasih. Kalau orang dendaman apa? Coret. Itu Pak Jokowi kasih. Malah dia bergurau. Ini sungguhan nih. Kenapa Pak Mahfud? Kok tidak Rocky Gerung diusulkan gitu? Wah itu enaknya Pak Jokowi itu. Nggak pernah negur. Berubah berdasarkan situasi dan kondisi. Dulu puji-puji ya, karena masih ada dalam satu kabinet. Tapi sekarang ketika masuk ke frekuensi yang salah, langsung berubah drastis teman-teman ya. What's wrong with you, Pak Mahfud? What's going on, atuh? Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya. Iya. Ada penyakit hatinya udah Emang mulai ya, akut. kalau orang udah sakit hati dan sakit hatinya itu udah menjadi penyakit hati, dia akan menunjukkan sifat aslinya. Bagaimana aslinya sebenarnya sifatnya dia tuh Keluar ya kelihatan sifat langsung. aslinya. Dan ini nih ditunjukin secara terang-terangan loh oleh seorang Pak Mahfud MD. Dari dulu yang nggak pernah nongol di podcastnya orang, sekarang tuh sibuk gitu kan. Ngomongin Pak Jokowi kesana kemari, ngejelekin Pak Jokowi kesana kemari gitu kan. Buat saya lucu. Dulu boro-boro berani panggil Pak Jokowi Mulyono, ya kan? Dulu ngomongnya Pak Jokowi baik, Pak Jokowi gini, Pak Jokowi gitu, dipuji-puji. Bukan puji-puji sih, hitungannya kayak penjilat jatuhnya. Sekarang ngomongin Pak Jokowi itu sekarang sudah melanggar begini begitu. Lucu ngeliatnya. Serius, grow up lah Pak, udah tua loh Pak.
Dan jangan lupa lah Pak, yang memilih jalannya Bapak seperti sekarang itu kan Bapak sendiri. Dari awal begitu Bapak mau mencalonkan diri jadi wakil presiden kapan hari di Pilpres kemarin, kan Bapak juga udah ngomong sama Pak Jokowi. Udah baik-baik aja, cuman karena masalah yang Bapak alami mungkin karena Bapak gengsi kali waktu itu direndahkan sama si Fufu Fafa gitu kan. Jadinya Bapak langsung mengundurkan diri dan bla 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 bla. Ayolah Pak, saya pikir Bapak orang yang lebih baik daripada itu. Jadi stoplah melakukan hal-hal yang kayak gini. Kalau memang Bapak bisa membuktikan omongan Bapak, nggak apa-apa, silahkan keluar-keluar. Tapi kalau misalnya Bapak nggak punya bukti dan hanya cuma cuap-cuap aja, lebih baik nggak usah ributin kesana kemari deh Pak. Buat Betul, Kak, ribut betul, masyarakat aja, buat nggak stabil segala macam aja. Ya, jadi seperti yang kayak ini katakan tadi ya, saya juga pernah katakan dalam beberapa kesempatan. Banyak yang netizen yang berkata, kenapa ya Pak Mahfud berubah? Kenapa Pak Mahfud tiba-tiba berubah menyerang Pak Jokowi seperti ini? Tapi kalau menurut saya Pak Mahfud nggak berubah, hanya kelihatan aja wujud aslinya. Sifat aslinya kelihatan aja teman-teman ya. Nah dia itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya dulu ketika berada dalam kabinet Pak Jokowi, puji-puji, bahkan dikatakan kakak tadi seperti penjilat bukan pemuji ya. Ketika berada berseberangan dengan Pak Jokowi, keluarnya pun baik-baik, pamit. Sekarang makin kesini, makin sakit hatinya dengan Pak Jokowi. Sampai tidak sopan mengatakan seperti Mulyono. Dan mengatakan ini dan itu kepada Pak Jokowi ya. Akhirnya kita bisa melihat, memang ada baiknya masyarakat itu bisa melihat sosok atau sifat asli dari orang-orang yang terlihat baik di kamera, tapi ternyata di belakangnya, ya untung kita bisa tahu, karena beliau itu banyak sekali pengikut dan pendukung, banyak sekali yang fans termasuk saya. Ketika beliau masih di Menko Polhukam dan membongkar begitu banyak kasus. Dulu kita menggemari karena kita tidak tahu sifat aslinya seperti apa. Mungkin saja Pak Mahfud jika konsisten dengan sikap seperti yang ditunjukkan ketika berada dalam kabinet Pak Jokowi dan konsisten sampai hari ini menunjukkan sikap yang tidak berubah, mungkin saja dia akan mendapatkan simpati terus dan dukungan yang lebih banyak dari masyarakat. Tapi sekarang kita bisa tahu dan saya percaya itu pendukungnya dari 100% menjadi 1%. Oke teman-teman ya, berikan pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.